Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di video aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang peranan orang tua dalam memberikan pendidikan seks kepada anaknya. Kenapa perlu pendidikan seks kepada anak dari orang tua itu? Ya agar anak ketika di luar nanti mendapatkan pelecehan atau mendapatkan perilaku yang tidak baik, anak itu bisa dengan tegas dan berani ngomong sama kita ibunya. Karena apa? Kasus di Indonesia itu sendiri dari sejak, kita lihat dulu ya, sejak 5 tahun terakhir ini, dari tahun 2017 itu ada 348.000 kasus itu tentang pelecehan seksual kepada anak, dan itu setiap tahunnya meningkat hampir 100.000 itu peningkatannya. Tapi di tahun 2020 itu kasusnya menurun, alhamdulillah. Tapi di tahun 2021 ini menurut Sistem Informasi Daring Perlindungan Perempuan dan Anak hingga 3 Juni terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Banyak juga kan kasus-kasus pelecehan seksual ini kepada anak. Itulah pentingnya pendidikan seks ini kepada anak, agar ketika mereka dilecehkan atau mereka diperlakukan tidak baik itu, anak akan dengan tegas memberitahu kita, dengan berani memberitahu kita. Sejak kapan kita harus memberitahu pendidikan seks ini kepada anak? Pendidikan seks ini dimulai sejak anak usia dini, atau ketika anak sudah bisa diajak ngobrol, sudah memahami perintah, sudah memahami larangan dari kita. Sejak anak usia 3 tahun itu kan sudah bisa diajak ngobrol sama kita. Meskipun mereka belum bisa menanggapi obrolan kita, tapi setidaknya mereka sudah tahu apa yang kita omongkan. Misalnya ketika seorang ibu sedang mengganti baju anaknya atau memandikan anaknya, seorang ibu memberitahu bagian tubuh atau anatomi tubuh manusia, seperti ini pipi, ini dada, ini alat kelamin. Dan penyebutan alat kelamin kepada anak itu harus tegas, yaitu penis dan vagina. Kenapa harus tegas dan harus benar? Ya karena ketika nanti mereka mendapatkan pelecehan itu, mereka itu bisa memberitahu dengan benar. Tadi si X memegang penis saya, si Y memegang vagina saya, seperti itu. Jadi tidak ada kosakata lain dari perumpamaan dari penis dan vagina ini. Dan nanti kalau anak sudah memasuki taman kanak-kanak, kita beritahu lagi lebih jelas. Kalau anak perempuan itu punya vagina, kalau anak laki-laki itu punya penis, dan kamu itu anak perempuan, jadi semua anak perempuan itu pasti punya vagina. Kita kasih tahu seperti itu. Dan beritahu juga sama anak, nanti kalau ada orang yang boleh disentuh bagian tubuh kamu itu hanya pipi, dahi, sama telapak tangan ini ya. Kalau ada orang yang menyentuh dagu kamu, bibir kamu, atau megang-megang dada atau area kelamin kamu, itu nanti kamu beritahu ibu ya, gitu. Jadi biar nanti mereka tuh berani, tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Dan sebagai orang tua itu harus sudah membiasakan memberikan baju kepada anaknya itu yang sopan. Ketika ada tamu, ketika ada saudara yang berkunjung ke rumah, memberi mereka baju itu ya setidaknya segini selengan, atau yang pokoknya yang sopan, yang tidak terbuka, seperti itu. Jadi anak itu akan terbiasa memakai baju yang sopan ketika ada orang atau keluar rumah, itu mereka akan terbiasa menggunakan pakaian yang sopan, seperti itu. Ketika anak sudah masuk sekolah dasar, kita ulangi lagi tentang pemberitaan kita waktu mereka kecil itu, apa yang boleh dipegang oleh orang lain, apa yang tidak boleh dipegang orang lain. Biasanya kalau anak sudah masuk SD sekitar kelas 3, kelas 4, mereka akan menanggapi, mereka akan bertanya, kenapa tidak boleh dipegang sama orang lain? Kenapa yang boleh dipegang ini dan ini tidak boleh dipegang sama orang lain? Kita sebagai orang tua harus punya cara menjelaskan sesimpel mungkin sebagaimana yang mereka tahu. Kalau kita menjelaskan ribet, kalau kita menjelaskan sesuai dengan teori yang ada di internet, mereka masih belum bisa memahami, seperti itu. Jadi
memberitahu pada anak itu, atau cara memberitahu kepada anak itu sesuai atau sebagaimana orang tua biasanya ngobrol. Karena orang tua satu dengan orang tua yang lainnya, cara penyampaian atau cara ngobrol sama anak itu berbeda. Orang tua A cara memberitahunya dengan jelas, dengan lembut seperti itu. Orang tua B memberitahunya dengan gembira, dengan bercanda seperti itu. Jadi cara yang tepat memberitahu itu ya dengan cara sebagaimana ngobrol itu. Makanya dari anak masih usia 3 tahun tadi itu sudah dibiasakan ngobrol, agar kita tahu obrolan mana, agar kita tahu cara yang baik untuk menyampaikan itu seperti anak. Anak aku cara menyampaikannya harus seperti ini, dengan memberitahu gambar-gambar. Anak aku itu lebih aktif, dia bertanya, jadi aku harus lebih paham, lebih ini. Jadi orang tuanya itu bisa memahami anaknya, dan anak pun akan bisa menerima omongan dari orang tuanya itu sesuai dengan tarafnya dia menerima obrolan dari orang lain, seperti itu. Dan ketika anak sudah beranjak sekolah dasar itu, mereka sudah bisa mengakses internet. Nah, ini dia, orang tua itu harus memberi batasan-batasan tertentu kepada anaknya, memberitahu, kalau kamu buka internet, hal-hal ini yang boleh kamu lihat dan hal-hal ini yang tidak boleh kamu lihat. Mereka akan bertanya, kenapa? Kita jelaskan lagi kenapa tidak boleh. Karena apa? Anak itu akan semakin dilarang, akan semakin mereka lakukan. Jadi ketika kita melarang itu, kita juga harus memberitahu kenapa kok tidak boleh dibuka, kenapa kok tidak boleh melihat ini. Kita juga harus menjelaskan agar anak tidak penasaran, karena semakin penasaran mereka akan semakin mencari tahu, seperti itu. Kita kasih tahu sesimpel dan sedetail mungkin agar mereka juga tidak penasaran, seperti itu. Kalau anak sudah menginjak masa SMP, itu anak sudah mulai masa-masa pubertas. Nah, di masa-masa pubertas ini, intensitas obrolan anak sama ibu tentang seks itu harus lebih intens. Gak hanya ibu ya, sama ayah juga. Kalau anak laki-laki itu biasanya lebih terbuka tentang seks itu kepada ayahnya. Kalau anak perempuan lebih terbukanya sama ibu. Karena apa? Kan mereka juga bisa sharing pengalaman yang bagaimana itu kan bisa disaringkan kepada anaknya, seperti itu. Nah, kalau anak sudah memasuki masa pubertas ini, kan sudah memasuki SMP, sudah bisa diajak sharing, sudah bisa diajak ngobrol. Buka saja internet, ini caranya begini, ini caranya begini, sudah bisa diajak sharing, sudah bisa diajak ngobrol lebih intens, itu dia. Nah, kalau anak sudah mulai memasuki masa SMA itu masa-masa pendewasaan diri, masa-masa di mana mereka sudah mulai dekat dengan laki-laki. Dan sebagai orang tua, bukan mengekang anak untuk berteman kepada siapapun, untuk memilih-milih teman, tapi orang tua harus memberikan batasan-batasan tertentu kepada anaknya agar anak itu tidak melewati batas seusianya. Jadi sebelum usianya mereka sudah masuk ke usia itu. Jadi kalau orang tuanya memberitahu, kalau anak sudah dewasa kan sudah tahu tentang hubungan seksual. Nah, orang tua harus memberitahu tentang hubungan seksual ini. Hubungan seksual apa? Hubungan seksual persetubuhan antara suami istri itu ya kita jelaskan saja seperti ini. Kamu tidak boleh melakukan ini, kenapa? Kamu boleh melakukan, yang boleh kamu lakukan itu hanya ini, itu kenapa? Orang tua harus memberitahu ini, harus memberitahu sebab dan akibatnya. Kalau mereka tidak dikasih tahu sebab dan akibatnya, mereka akan mencari tahu sendiri. Dan nanti kalau mereka mendapatkan guru, maksudnya guru di sini itu teman lingkungan atau sekitarnya, itu bisa membantu dia mencari tahu dengan cara yang baik. Kalau sekitarnya ini malah mengajari tentang hal-hal yang buruk, malah menjerumuskan, kan itu. Jadi orang tua itu perannya dominan untuk anak, mengajarkan seks kepada anak. Seperti berita-berita yang ada di Indonesia saat ini ya, berita tentang
ini lecehkan 7 muridnya, guru tari ditangkap polisi, bocah 5 tahun dilecehkan ayah tiri saat istrinya pergi bekerja. Baru anak umur 5 tahun itu sudah dilecehkan. Nah, apa mereka tidak memberitahu ibunya atau mereka tidak memberitahu orang tuanya? Alasan pertama adalah mereka takut, yaitu mereka takut memberitahu ke orang-orang yang dipercaya. Karena apa? Malu. Itu kebiasaan yang sudah diterapkan dari kecil. Kalau sejak usia dini kita sudah ngajak ngobrol tentang hal-hal yang memang dianggap tidak sopan, yang masih dianggap tabu, tapi kita itu bisa membentengi anak-anak kita gitu loh. Jadi tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Nah, ini bocah perempuan 9 tahun diduga diperkosa pamannya sendiri. Itu kan ya itu tadi, kenapa sih anak nggak boleh dipegang-pegang atau nggak boleh diginikan? Ya seperti ini, kalau ada hal-hal yang seperti ini itu anak bisa berani ngomong sama kita gitu loh. Kalau anak korban kekerasan seksual ayah kandungnya, bahkan ayah kandungnya sendiri itu bisa melecehkan anaknya gitu loh. Anak korban pelecehan ayah kandung di Balikpapan merasa ketakutan dan cemas. Nah, ini mereka tahu mereka dilecehkan, mungkin mereka kesakitan atau mereka merasakan apa, tapi ya ini mereka sekali lagi takut gitu loh. Tidak pernah ada obrolan antara orang tua dan anaknya itu tadi. Jadi mereka itu kalaupun aku ngobrol, kalaupun aku ngomong sama orang tuaku, aku harus ngomong apa, aku harus ngomong bagaimana gitu loh. Mereka tidak punya cara atau mereka tidak tahu caranya ngomong sama orang tuanya sendiri. Makanya dari sejak anak kecil harus sudah kita biasakan untuk ngobrol. Bahkan bagi sebagian orang memang ini adalah hal yang tabu. Ngomongin apa sih, kok ngomongin seks sama anak, ngomongin jenis kelamin, ngomongin persetubuhan, ngomongin hal-hal yang tidak sopan sama anak sendiri. Padahal ini penting untuk anak. Ketika mereka dilecehkan, mereka bisa memberitahu kita gitu loh. Jangan menganggap ini tidak baik atau tidak sopan. Oknum kepala desa di Bima diduga lecehkan gadis desa. Padahal itu pelecehan seksual itu bukan berarti harus diperkosa atau ditiduri gitu ya. Enggak. Mereka ketika dipegang, mereka disentuh-sentuh itu sudah merupakan pelecehan seksual gitu loh. Jadi inilah pentingnya peran orang tua. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri, ngobrol sama anak, kita mulai berbicara sama anak, kita kasih tahu sama anak agar anak itu bisa dengan berani ngobrol sama kita juga. Nah, itu tadi video kali ini aku membahas itu. Nanti di video selanjutnya aku akan membahas tentang kasus-kasus tadi ya guys ya. Kok bisa sampai melakukan kasus-kasus pelecehan anak itu, kok bisa, itu kenapa, dan si anak ini juga kenapa. Nanti aku akan cari tahu dulu, dan di video selanjutnya aku akan bahas tentang kasus pelecehan seksual ini ya. Dadah, sampai jumpa.